Ya oke guys, kembali lagi bersama gue di konten cerita bareng owner. Dan kali ini gue udah bersama Almay. Kita akan bahas soal modifikasi Toyota Innova. Nah, kalau kali ini yang di belakang kita ini sebenarnya bukan punya temenmu ya? Iya, punya teman. Punya teman. Tapi kebetulan lagi di luar kota. Oh. Iya. Dan pas juga hafal speknya ya? Iya. Hafal speknya. Jadi kita akan bahas-bahas soal modifikasi Innova diesel. Karena kan sekarang diesel nih bisa dibilang lagi naik juga nih popularitasnya. Dan sekarang ini lagi di bengkelnya juga di Performa Auto Korea. Dan ini ada di Godean. Ini masih masuk Godean ya? Iya, Moyudan. Moyudan. Sebelum Kulon Progo. Oh, oke. Oke, soal modifikasi mobil-mobil diesel sekarang nih, ini kan banyak banget yang istilahnya upgrade mesin lah, upgrade performa. Emang lebih gampang ya kalau soal upgrade mesin dibanding mesin bensin, itu tuh diesel lebih mudah ya? Terutama ke diesel common rail itu dia lebih gampang ngecunnya. Oh. Jadi dia misal modal remap sama knalpot custom aja naiknya udah lumayan tinggi. Oh, oke. Oke, kalau untuk awal-awal biasanya orang nih sebenarnya upgrade-nya tuh upgrade sektor apa dulu sih? Kan lu punya teman-teman emang udah banyak juga ini yang kayak mobil diesel nih. Biasanya sih kalau awal-awal sebelum remap orang-orang pada kayak ganjel wastegate. Kalau di Innova lama ganjel wastegate. Nanti jadi busnya dinaikin sedikit dari standarnya. Terus ganti downpipe yang nggak ada katalisnya, sama yang lebih besar dikit. Sama mungkin perintilan-perintilan kayak tutup EGR. Terus ada selang breather yang dari head itu dibuang ke belakang. Oh iya, tutup IGR tuh juga banyak yang jual. Itu tuh fungsinya sebenarnya buat apa sih? IGR itu sebenarnya kan tempat exhaust gas recirculation. Itu jadi nanti asap yang keluar dari head nanti diputar lagi di EGR. Setahu aku kayak gitu. Jadi nanti ditutup biar lebih bersih. Oh. Jadi nanti emisinya langsung dibuang ke belakang semua. Oh iya. Oke. Itu kalau untuk secara umum. Nah, sekarang kita bahas Innova yang ada di belakang kita nih. Ini bisa dibilang kalau untuk modifikasi udah stage berapa gitu sih? Mungkin stage 3 ya. Stage 3? Iya, stage 3. Oh, stage 3 tuh berarti udah sampai kayak penggantian turbo gitu-gitu ya? Iya. Oh, oke. Nih, kita bahas satu-satu deh dari mesin dulu. Ini yang udah di-upgrade apa aja nih? Pertama pasang intercooler. Intercooler kalau dari sektor mesin intercooler, terus sama turbo. Sama turbo. Yeah. Oh, oke. Kalau untuk turbonya ini dengan mesin yang masih standar itu kira-kira ada limitnya nggak sih, maksudnya turbo ukuran berapa gitu? Ini turbonya pakai IHI RHF 4 standar. Oh, standar. Jadi dia kan ada RHF 4 hybrid, RHF 4 ukuran yang agak besar. Nah ini pakai yang ukuran standar sekitar 41 saya ingat aku. Oh, oke. Dan prosesnya tuh nggak terlalu ribet. Maksudnya di bengkel tuh lama gitu nggak sih pemasangan? Enggak, cuma gitu? Sehari jadi sih. Sehari jadi gitu. Oh. Sama tinggal di tuning dikit. Iya, sama di remap ulang, sama tuningannya di setting. Oh, oke. Dan ini untuk performa di sini semua ya bengkelnya? Iya, di sini semua bangunnya. Semua. Dan kalau di performa tuh ini udah emang barang-barangnya ready? Kebanyakan ready stock. Iya. Oh, oke. Nah, kalau ngomongin soal mesin di Innova ini kan ada beberapa generasi dan juga beberapa tipe mesin, 2KD, 2GD. Sama yang paling awal tuh berarti 1GD. Awal 2KD. 2KD, terus yang di Hilux ada yang 1KD. 1KD itu 3000 cc. Oh, oke. Nah, kalau untuk lebih mudah di otak-atik itu sebenarnya yang mesin yang mana sih? Kalau mudah di otak-atik selama ini masih gampang yang 2KD. 2KD. Iya. Oh. Emang perbedaannya cukup banyak juga nggak sih 2KD sama 2GD? Dari standarnya udah besar 2GD sebenarnya, tapi sekarang itu masih banyak yang di-upgrade 2KD-nya lebih gampang. Oh, iya. 2GD itu udah masuk ke Innova Reborn lah. Iya. Oh, oke. Nih sama selain tadi kayak turbo dan part-part lainnya kan pasti mengikuti juga nih. Apa aja juga yang udah diganti juga? Di bagian sektor transmisi masang ditambah ATF cooler. ATF cooler itu pendingin matic. Oh iya. Transmission cooler sama Transgo. Oh, sama Transgo. Iya. Itu buat jeda ini ya penggantian. Iya, biar penggantian giginya nggak delay. Oh, oke.
ATF tuh bentuknya kayak oil cooler juga. Iya, kayak oil cooler. Cuma fungsinya beda untuk mendinginkan Matic. Oh, itu kalau emang yang Matic kayak gini ya. Tapi kalau yang manual berarti enggak kayak gitu. Manual enggak. Oh. Oke, kalau dihitung-hitung dengan stage 3 kayak gitu bisa udah nyentuh berapa HP? Mungkin hampir 300-an ya. Hampir 300-an. Cuma itu baru HP-nya, torsinya yang gede ya berarti. Iya, torsinya gede. Kalau torsi aku kurang tahu berapa sih. Cuma emang kalau diesel ya. Ya, torsinya besar. Kan, torsi ya. Kalau untuk budget misalkan mengupgrade mesin diesel nih, ini kalau di stage 3 sampai penggantian turbo kayak gitu sekitar berapa sih? Kemarin aku tanya ke ownernya, mungkin katanya sekitar hampir 70. Hampir 70. Itu baru untuk mesin. Ya, mesin, transmisi dan lain-lain. Oh, oke. Nah, kan kalau turbo itu biasanya identiknya juga dengan kalau mau suaranya biar bagus pakai blow off-nya diganti. Nah, kalau di diesel kayak gini pasang blow off gitu juga nggak sih? Kalau kata orang bengkel sih, kalau diesel nggak begitu perlu sih kalau pakai blow off. Oh, kalau untuk diesel nggak, cuma kalau mesin bensin pakai itu. Ya mungkin kalau bensin ada fungsinya, kalau diesel kurang. Oh. Nah, kalau dari yang kamu tahu nih, ownernya ngebangun mobil berapa lama nih? Ini mobilnya dulu ini hampir 2 bulan 3 bulanan sih. 2 bulan 3 bulanan. Iya. Dengan ya kayak nginep di bengkel cuma berapa lama gitu doang? Iya, nginep di bengkel nggak begitu lama. Oh, cuma sering nggak sih, maksudnya dengar juga kayak mesin diesel di upgrade gitu sampai ujung-ujungnya jebol kayak gitu? Kalau selama ini masih jarang yang jebol. Mungkin kalau jebol itu mungkin yang buat balap atau buat apa. Kalau buat harian jarang sih. Cuma kalau sering di upgrade kayak gini bakal ini nggak sih, kayak setelah berapa kali mau nggak mau pasti kayak refresh sampai kayak istilahnya turun mesin gitu? Enggak sih sebenarnya. Enggak ya? Tergantung maintenance aja sih. Maintenance-nya juga. Oh. Nah, kalau misalkan udah di-upgrade kayak gini, maintenance-nya ada yang berbeda nggak sih sebenarnya sama pas masih standar? Nggak ada sih sebenarnya, sama aja maintenance sama yang standar. Berarti kayak masa penggantian oli pun juga tetap sama? Iya, tetap sama. Oh, oke. Sama kalau remap diesel, ini juga berarti kan udah di remap nih? Iya. Itu emang otomatis pasti bakal asapnya jadi lebih banyak, kayak mungkin orang-orang bilang sekarang jadi cumi-cumi, apa enggak juga sih gitu? Sebenarnya itu relatif balik ke tuner sih kalau asapnya banyak apa enggak. Tapi kalau dia mungkin jadi ngasap kebanyakan iya. Soalnya dia dari pressure-nya sendiri udah dinaikin, pressure injektor kayaknya. Oh, gara-gara itu jadi asapnya lebih keluar lah ya. Oh, oke. Nah, ini selain mesin kan pastinya juga sektor kaki-kaki udah di-upgrade karena hitungannya powernya juga jadi lebih gede. Ada ditambahin stabilizer gitu nggak? Apa cuma ganti shock dan per doang? Ini untuk kaki-kaki cuma per custom sama shock pakai Kayaba Ultra depan belakang. Oh, custom itu berarti bukan beli yang kayak merek Ten gitu? Bukan lowering kit, jadi dia emang custom. Oh, di bengkel mana itu kalau? Itu custom pernya di Asamukti. Orang Jogja pasti tahu lah Asamukti. Iya, Asamukti. Dan tetap stabil ya, tapi maksudnya dengan nggak yang pakai strut bar atau sway bar di bawah-bawah gitu, tetap stabil ya? Ya sebenarnya dibilang stabil ya masih sebenarnya kerasa kurang untuk power segini, tapi cukup lah. Limbungnya juga nggak? Iya, nggak begitu, ya. Nggak begitu. Dan tetap masih empuk jadi? Iya, masih empuk. Masih main. Nah, untuk velgnya sendiri nih, ini velg pakai tipe apa dan size-nya gitu berapa? Ini velgnya pakai Pro Racing Thailand, modelnya Advan RJ1. Untuk speknya ini lebar 8,5 rata, ET 40. Oh, tanpa spacer gitu-gitu tanpa ya? Spacer, iya. Tanpa spacer udah masuk. Oh, oke. Dan kalau untuk Innova sebenarnya untuk upgrade kayak kaki-kaki nggak terlalu rumit juga ya? Nggak begitu rumit. Nah, kalau udah power gede kan juga mesti diimbangi sama sistem pengereman juga mesti di-upgrade. Ini udah di-upgrade belum sih? Ini untuk rotornya itu udah di upsize jadi ukuran 280 apa 285. Itu pakai punya Innova India. Ya, Innova India. Ya, sama kampas remnya pakai Mandex. Mandex itu kalau misalnya orang mungkin awam taunya Brembo. Nah, Mandex ini di bawah apa di atasnya?
Kalau Brembo kan sebenarnya ada beberapa pabrikan. Kalau di bengkel Brembo sama Mandex masih bagusan Mandex. Oh, masih bagusan Mandex. Iya. Dan harganya? Harganya Mandex itu 650. 650. Tapi berarti Innova di Thailand malah lebih bagus ya, remnya lebih gede berarti. Innova India. India. Iya, India. Lebih besar. Oh, lebih besar. Dan itu berarti order langsung dari Thailand apa di sini udah ready? Di sini udah ready. India. India. Oh, dan pemasangan juga berarti tinggal PNP ya? PNP. Oh, tanpa merubah bubut-bubut gitu. Iya, ya? tanpa merubah bubut-bubut. Oh. Ini kalau misalkan pernah dicoba nggak sih kayak dari 0 sampai mungkin kasarannya 100 deh, itu sekitar berapa detik gitu nggak? Kalau itu belum pernah nyoba ya kalau 0-100 ya. Biasanya kalau ngetes paling 201 meter. 0 sampai 201 meter tuh sekitar 9,6 9,7 detik. Oh, udah pernah diikuti lomba drag juga belum sih? Kemarin sempat udah disiapin mau buat lomba drag tapi ternyata eventnya mundur. Oh, yang mau sekarang ini ya? Iya, yang minggu ini. Oh, kalau diesel tuh berarti cuma satu kelas doang ya, Monster diesel itu ya? Nanti kalau ini ikutnya nanti bracket. Oh, bracket juga. Iya. Diesel, bensin gitu bebas ya? Iya. Oh. Nanti bracket waktu. Oh, oke. Terus sistem ini knalpot kan udah diganti juga nih. Ini pakai merek apa nih? Ini kalau dari sektor downpipe custom dari Performa Autoforia. Kalau front pipe muffler dari Ronnie Howe 507. Oh, itu Jogja tuh? Surabaya. Oh, okay. Kalau knalpotnya tuh 507, mufflernya seri drag spec V2. Iya, by 507. Kalau tailpipe-nya custom Performa Autoforia. Oh, dan enaknya bunyinya tuh sebenarnya nggak terlalu berisik, cuma kayak lebih berisi aja. Iya, lebih berisi, padat suaranya. Lebih padat. Oh. Nih kalau untuk sektor penampilan, ini kan juga beberapa kayaknya udah dipercantik juga lah. Kayak dari lampu itu juga udah custom berarti. Itu custom di Jogja juga tuh. Ini headlampnya custom, kalau anak-anak sebut Aditya Lightning, anak performa juga. Jadi dia suka bikin lampu. Oh. Kalau saya kenalnya Aditya Fahrizi, beda. Wah, beda itu. Beda. Oh, beda. Oke. Serem kalau itu. Oke, terus sama ini spion dari tadi yang menarik perhatian juga. Spion tuh kayak seakan-akan cocok banget, pas banget. Tapi ini kan bukan punya Innova atau? Bukan. Ini pakai punya apa? Ini pakai punya Odyssey. Pakai punya Odyssey yang RB1 berarti. RB2 apa RB1? Iya, itu pokoknya mirip. Dan retract gitu-gitu ya tetap nyala. Iya. Sebelumnya ini manual, nggak pakai retract. Terus ditambah pas masang spionnya, ditambah retract. Oh, oke. Nah, sama kalau misalkan udah upgrade mesin, itu kan kayaknya perlu tambahan indikator juga ya. Iya. Ya, apa aja sih yang penting dipasang? Kalau di mobil ini sih sebenarnya cuma pasang bus meter doang. Bus meter aja, mereknya Autometer. Oh, oke. Sama ini kalau diesel kan pasti matinya tuh ada turbo timer. Itu kalau standar udah ada belum sih? Belum ada. Jadi kalau standar mati langsung mati. Iya. Dan itu sebenarnya bagus apa enggak? Kalau misalnya masih standar tuh tetap mesti pasang turbo timer apa enggak sebenarnya? Sebenarnya turbo timer tuh untuk katanya ya untuk memperpanjang umur turbo juga. Soalnya kan dia kalau misalnya habis dipakai pergian lama, turbonya panas. Iya. Itu nanti dia turbo timer tuh biar turbonya agak dingin dulu. Jadi nggak langsung mati gitu ya? Yeah. Masih panas. Oh, oke. Kalau kayak di mobil ini di set berapa detik? Ini turbo timernya cuma 15 detik. 15 detik. Oh. Oke, berarti turbo timer itu juga tambahan ya berarti? Iya, additional, tambahan. Dan recommended juga berarti kalau di misalnya yang masih standar untuk memperawet masa turbo pasang kayak gitu. Kalau dari sektor-sektor lainnya nih ada juga nggak sih yang di-upgrade kayak mungkin audio gitu-gitu? Audio sih sebenarnya cuma kecil-kecilan aja ini. Cuma split tweeter sama mid bass sama subwoofer kolong. Oh, subwoofer aja kolong. Yeah. Oh, oke. Sama head unit dari ganti Pioneer nih. Iya, head unitnya Pioneer. Oh, oke. Kalau misalnya udah pernah di total belum sih? Di luar mesin ya, mesinnya tadi 70. Nah, sama perintilan lainnya kayak kaki-kaki gitu-gitu. Itu mungkin udah 80 lebih sih. Yang setengah harga Innova. enggak sampai. Enggak tahu ya berapa, belum sempet notalin semuanya. Tapi misalkan orang ini di luar mobil ini ya, kita bahas kayak secara umum, misalkan mau upgrade simple deh, diesel kayak stage 1 gitu-gitu, itu paling enggak nyiapin budget sekitar berapa?
paling 10 jutaan ya. 10 juta. 10 juta. Ya, itu apa aja tuh kalau awal-awal? Stage 1 itu mungkin remap. Remap, knalpot, filter udara. Jadi open filter biasanya? Enggak, replacement. Replacement aja. Filter udara, knalpot, remap, terus apa lagi ya? Itu aja sih paling, nggak sampai 10 juta deh. Sampai 10 juta nggak, ya? Iya, nggak sampai 10 juta. Kalau misalkan di performa nih, misal mau remap itu kisaran berapa sih? Remap itu mulai dari 2,5 juta. 2,5 juta? Iya, mulai dari 2,5 juta. Dan di sini sebenarnya mobil selain diesel pun juga bisa ya? Bisa. Cuma emang rata-rata ya kesini kebanyakan mobil diesel ya. gitu. Jadi buat yang penasaran kalau mau kesini harus diesel apa enggak, nah itu kalau mobil kalian nggak diesel juga nggak apa-apa, kalian tetap bisa. Remap pun juga bisa ya di sini yang non diesel ya. Mungkin ada beberapa mobil yang nggak bisa, nanti coba dicek dulu aja. Pingin sih nge-remap Karimun cuma masih karbu. nggak bisa. Nih misalkan kalau ada yang mau nanya lebih detail nih soal Innova ini, kalau DM ownernya langsung kira-kira bisa nggak? Nge-DM paling ke IG mobilnya aja ada. IG mobilnya aja ya? Oh, IG mobil apa nih? D_Nova 2KD. D_2 Nova 2KD. Oh, oke. Nah buat yang mungkin di video kali ini kurang detail apa yang perlu ditanyain, kalian bisa langsung DM aja ke IG mobilnya, nanti bisa dibalas ownernya juga, jadi kalian langsung paham kayak gitu. Thank you banget, udah mau diajak ngobrol-ngobrol soal ini, dan mungkin next mobil lu bisa kali ya. Bisa. Setelah dulu motor nggak mau terus. Sekarang ya, mobilnya aja. Oke, siap. So itu aja guys untuk video kali ini, dan thank you juga buat Performa Auto Euphoria yang udah nyiapin tempat buat kita bikin video di sini, dan juga special thanks juga buat ownernya yang udah mobilnya mau diliput buat video di YouTube gua. So sampai ketemu di video baru berikutnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.